Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi nujumi zulam. Amma ba'd. Faqala Allahu azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Samain ya, lupa mulu ya. Kalau ustaznya ngegeleong, ibu ngegeleong ya. Oh iya dong, karena imam dan makmum masih kompak dalam berjamaah. Kata imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Traweh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pokoknya imam ngegeleong, makmum ngegeleong. Cangkoknya yang benar. Oh cengkok, ini kopolotot aja mah biasa. Aduh, nggak boleh salah sama ibu-ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hariwang nongkon ini buat emak biasa aja, lurus aja ya, gak usah ikut-ikutan yang muda gitu loh. Karena nona-nona dan nenek-nenek itu beda-beda guys. Kalau nona-nona dibuka tasnya itu ada NS Glow, ada bedak Wardah. Coba nenek-nenek buka tasnya, ada Presker, Wilson, Remason. Pokoknya jangan ngikutin yang nona-nona ya, nenek-nenek mah biasa aja, lurus. Allah, udah cukup. Yang soalnya belakang nenek-nenek hariwang banget, khawatir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rahmatallahi tanzilu qaumin fihim qatir rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, ya ibn Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khillaka min isti'al fi raqabah. Al-hadis. Yang kami hormati, Allah muliakan segenap para ajengan para kiai labiyot karismoh yang tidak saya bisa sebut satu-satunya. Mudah-mudahan beliau-beliau para ulama kiai ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa menghirup udara kemerdekaan, bisa ngaji malam ini, bisa selonjoran dan bisa ibadah dengan tenang. Ada di alam kemerdekaan wasilah daripada ulama dan kiai. Dulu ada namanya geger perang Jawa, namanya perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro bukan bintang 1, bukan bintang 2, bukan bintang 3, mau bintang 7 mah pusing 7 kali itu. Pangeran Diponegoro itu masya Allah ulama kiai
Pasukannya dari berbagai antero jagat Nusantara. Di Jombang ada Kiai Abdus Salam, di Semarang ada Ki Umar, di Magelang ada Kiai Abdul Rauf, di Purwakarta ada Ki Yusuf, di Ponorogo, di Kasari, Pacitan ada Kiai Hasan Basori, di Kiai Abdul Manan, diteruskan terus di Banten ada Senawi Al-Bantani Tanahara. Bu, di Jombang ada Mbah Hasim Asali dan Bawa Basrullah, di Semarang ada Kiai Haji Soleh Darat, di Purwakarta ada Kiai Abbas Bakti Amal Bakti Sempur, kemudian di Cirebon ada Kiai Abbas Buntat, di Ponorogo Kasari Pacitan ada Kiai Hasan Basori, di mana punya cucu namanya Kiai Haji Mahmud At-Tarumas. Beliau adalah ulama kiai. Ja'alallahu lana akhraran ba'da an kunna 'abidan muhannan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang merdeka setelah bangsa ini terhina di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Ini wasilah perjuangan para ulama kiai. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini termasuk orang-orang yang cinta ulama dan kiai. Doain ya para guru-guru kita, para jengan, para kiai, ditambah kemuliaannya oleh Allah, tambah kesabarannya oleh Allah. Amin ya robbal. Karena yang namanya mensiarkan agama itu susah, Bu. Susah. Bagaikan bara api dipegang panas, ditinggalin mah padam. Di sono kakek-kakek suruh sholat juga susah. Bah sholat supaya abang lewat jembatan Siratal Mustaqim, abah kagak terus ke neraka. Bah, apa kata si abah? Belok lu mah ya jangan lewat situ, cari aja jalan yang lain. Emang ada jalan tol ya? Di rumah sakit di Infus susah banget. Bah sholat, apa aku di Infus? Tolong laki-laki ya, madam aku sabitan selagi akalnya berfungsi, jangankan di infus stroke sekali pun wajib sholat, betul? Nah, makanya mudah-mudahan para kiai ditambah kemuliaannya oleh Allah. Kan aku mah Pak Ustadz ngaji tapi maksiat masih jalan. Gimana tuh Pak Ustadz? Ngajinya rajin tapi maksiatnya jalan. Gimana tuh? Man ta'allama baban minal ilmi, kata Nabi, barang siapa orang yang belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal, baik mengamalkan atau tidak mengamalkan, karena afdhala man min ayyusalliya al-fara'atin tatawwu'an, maka dia akan diberi spesial oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dikasih bisyarah seperti keutamaan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Ini kalau cari ilmu itu satu bab, nggak ngamalin, pokoknya mah kita mah cuma duduk doang. Nah itu mah habis itu gitu batu baik nggak ngamalin, tetap aja dikasih fadilah seperti sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat, mampu apa mampus? Rugi kagak kita kalau ngaji? Kagak. Karena mau mengamalkan atau tidak mengamalkan, tetap dapat bonus sama dengan sholat 1000 rakaat. Amin. Amin. Ada orang ngaji tapi masih maksiat. Ada yang begitu ada? Ada. Di sini mah nggak ada kayaknya mah ya. Nggak ada di sini mah. Ini kadang-kadang orang tuh menikahnya saya tarang ngaji. Saya mah tarang ngaji juga nggak pernah maksiat. Nggak pernah kalian ngomongin orang ini mau ngaji tapi ngomongin orang mulu. Ya percuma. Jawab jangan kira-kira. Nih dengerin. Aku ngaji masih ngomongin orang masih maksiat. Kamu bilang percuma, kagak percuma tahu? Kenapa? Karena kalau orang bilang aku mah kalau buang air besar gak bakalan cebok-cebok dan besok juga buang air lagi. Gatel tidak tuh yang kaya tak kira-kira? Atel mimin. Renyem. Jadi kalau ada orang bilang percuma ngaji, percuma, awas hati-hati. Urusan kita maksiat atau tidak bukan urusan orang lain. Maksiat tidak maksiat, amal itu ya amaluna amalukum ya, betul apa betul? Tapi yang namanya ngaji itu adalah perintah Allah. Yang namanya perintah yang tasilu Nabi Amri itu diperintah atas perintahku kata Allah, pasti akan diberikan buruh, akan diberikan pahala. Bu, ibu ke rumah saya bersih-bersih rumah, disuruh kagak bersih-bersih, ayo bersihin rumah, kira-kira dikasih upah apa tidak kira-kira? Tidak, karena nggak disuruh sama saya. Betul apa betul?
Ya, itu malaikat sholat 40.000 tahun, itu satu rakaatnya berarti 20.000 tahun. Tapi Allah mengatakan, aku lebih suka umat Muhammad yang sholatnya luar biasa. Piha dalam sholatnya itu adalah akar duniawiyah. Dalam sholatnya selalu berpikir urusan dunia, wal ghaflah, dan selalu lalai dalam sholatnya. Tapi fasolatuhum ahabbu ilaika, aku lebih mencintai sholat mereka umatnya Muhammad ketimbang sholatku wahai malaikat. Karena mereka umat Muhammad yang disebut Nabi Amri, mereka melaksanakan karena perintahku, wa anta bi ghairi amri, sedangkan engkau wahai malaikat tidak atas perintahku. Tuh, yang namanya diperintah mah pasti dikasih Kita ngaji perintah Rasul bukan? Perintah Rasulullah bukan? Perintah, dan itu utusan Allah. Setiap diperintah pasti dapat dapat upah. Ngamal tidak ngamal itu sudah dikasih upah 1000 rakaat sholat sunnah. Amin. Jangan bilang percuma, aku mau ngaji terus ngomongin orang ngaji terus tapi maksiat. Percuma. Nah, orang yang bilang percuma dan bangga dia nggak mau ngaji, aku mah nggak pernah ngaji tapi nggak ngomongin orang, aku nggak pernah ngaji tapi tidak maksiat kata dia. Padahal ngaji tidak ngaji itu perintah Allah. Bilang percuma, lu mah cebok lah, gua mah mau modal isukan cebok, mau cebok isukan modal lagi. Akhirnya atel bujurnya, betul apa betul? Makanya bilangin sama tetangga tuh, bujur lu katel tuh, gak cebok. Nah, kita itu dalam rangka cebok hadirin. Ini ngaji itu melaksanakan perintah Allah, itu cebok aja dah. Urusan nanti kita modal lagi, itu bukan urusan kita guys. Siap? Ajak tetangga biar ngaji, siap? Ayo ngaji, kewajiban berang penting ulah lali. Ayo ngaji, kewajiban oh awewe oh lalaki asalkan menang pengerti pun hajagal ngamal kecil ilmu maka aman mau diterima Gusti Allah ayo nyanyi sama ngaji guys. Oh iya dong, itu mah nyanyi itu mah ya. Udah nggak usah nyanyi ya. Sekarang ngaji, siap ngaji, siap. Niatkan dulu kita ngaji. Siap, siap niat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat mah di hati. Jangan sedih ikutin, niatnya di hati. Mahal niat al-qalbu. Kenapa? Idza talafal lisan wal qalbi, ketika berbeda antara lisan dengan hati, fal mu'tabaru fi qalbi, dahulukan ungkapan hati karena hati nggak pernah bohong. Makanya niat itu nggak di lisan, di hati. Seperti akad-akadan. Tahu akad? Akad itu kan bukan berarti apa? Al-ibaratu fil uqud ya, ibarat tentang perakadan itu lil maqasidi wal ma'ani la li alfadhi wal mabani, gitu kan? Yang namanya ibarat akad itu bukan pada esensi lafadznya, tetapi esensi apa yang dituju dan apa makna yang terkandung. Begitu. Seperti begini. Aku ngasih HP ke kamu ya, ngomongnya ngasih. Tapi tolong diganti 5 juta ya. Itu mah bukan ngasih, namanya ngajual HP, Mimin. Betul nggak? Coba nih, ada yang ngomong hibah, ngomongnya ngasih, tapi pengen diganti 5 juta. Aku ngasih HP sama kamu, tapi gantinya 5 juta. Itu ngasih apa ngejual kira-kira? Nah, karena al-ibaratu fil uqudi, yang namanya akad itu bagaimana? Lil maqasidi wal ma'ani la li alfadi wal mabani. Nah, itu bagaimana kemudian apa yang kita tuju. Makanya sama ngaji juga ya, kalau niatnya ngaji ya ngaji dapat pahala. Kalau niatnya cuma lihat hadroh, lihat Pak Ustadz doang ya apa ya mah nggak bakalan pahala ngaji guys. Oh iya dong, Pak Ustadz ganteng nggak Cok? Ngapanya gelis dah laki. Dari mana Pak Ustadz rumahnya? Kagak dibawa berat.
Tahu Johar? Nah, Johar lurus, ada SMP 2 Kerawang Timur, pinggirnya ada gedung 2 tingkat banyak motor. Nah, di situ jalur motor, guys. Di situ ada Gang Kresna, lakon pawai yang paling ganteng itu Kresna termasuk saya. Amin. Di situ ada Masjid At-Taqwa. Kenapa disebut At-Taqwa? Karena banyak orang Batak sama orang Jawa. Matu nuhun di Batu Mancing ini pun protokol yang sampun mari waktu sanggup kulo. Nah, bisa sedetik-detik bahasa Jawa ya. Nah, di situ ada rumah 2 tingkat, mobilnya Fortuner, itulah rumah tetangga saya. Gimana ya? Jadi yang namanya akad hati-hati, Bu, ya. Harus soheh. Ini buat beli rokok. Malah dikasih makan sama anak istri. Jadi subhan lu, tanya dulu ini buat beli rokok apa buat saya? Kadang-kadang ngasih buat beli rokok. Dikasih anak istri. Tanya dulu ini benar-benar beli rokok bagaimana? Khawatir ini yang ditakutkan ini buat ngasih beli rokok doang. Dikasih anak istri jadi subhan. Makanya kita mau paling banter itu gak ada yang halal yang kita makan tuh banyakin subhan. Cok, boleh kacamatanya dibuka? Boleh? Masya Allah, kalau ibu-ibu kalau lihat begini luar biasa. Oh ya, saya kata ulanglah Rawahu Abu Nuaim dalam kitab Jamil Shaghir, kan sudah ibu tahu ya. Al-maratul hasna wal hadawat tajidani fil basar. Perempuan cantik dan penghijauan bisa menambah ketajaman mata. Jadi kalau Ustaz lihat yang cantik itu bukan maksiat, tapi ngobatin mata, guys. Makanya panitia tolong ke depan nih. Kalau ada acara-acara begini, nona depan, nenek-nenek belakang, guys. Burak-burak urusannya aja. Jangan marah, Nek. Biasa aja. Ini untung ada hijau-hijau ini, ada kelapa nih. Luar biasa ini. Udah ini mah istri punya suami udah pakai kacamata. Di rumahnya dasar bolong terus. Rambutnya ngerewi. Datang suami diputar rambutnya, pakai gigi, pakai kipas. Dibuka sama suaminya. Assalamualaikum. Salam. Pas dibuka, innalillahi, isi aku seperti helikopter mau ngapung. So fokus lagi ya. Siap niatnya dalam hati. Jangan diikutin, lupa mulu cuma. Niatnya kalau saya bismillah, ibu bismillah dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman fi hadhihi al-lailah biidznillah wa ridallah lillahi ta'ala. Niat saya belajar di malam hari dengan izin dan ridhamu ya Allah, karena Allah Ta'ala. Sudah niatnya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ati li sifatihil uluhiyah. Kalau nyebut zat Allah yang dari makubul karena bilang-bilang sifat lalu bangsa kepengeranan, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Ilmun ini bijala ilmi ni'am di dunia wal akhirah. Allah memberikan nikmat yang luar biasa di dunia dan akhirat. Kalau di dunia tidak pernah pilih kasih. Mau sholat, mau tidak, tetap dikasih nikmat. Itu nikmat Rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, ilmun ini bidaqaiqi fil akhirati faqat. Allah akan berikan nikmat di akhirat saja, di amalin salihin, berdasarkan amal soleh. Dulu yang tidak sholat dapat nikmat, dulu yang tidak pernah zakat dapat nikmat di dunia, tidak pernah sedekah. Tapi kalau sudah di akhirat, di amalin salihin dengan amal soleh, maka hati-hati. Mudah-mudahan kita semua yang punya kelebihan harta, yang sudah melakukan memberikan santunan kepada anak-anak yatim, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala untuk kita semua nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ini air lagi, Bang. Oh, insyaallah. Ini airnya 1 2 3 4. Doakan Ustaz Agus malam ini sing bisa modal. Ini mau teki dulu, guys. Kopinya ada, susunya ada. Emang beda kopi sama susu? Kalau beda. Kalau kopi bikin melek, kalau susu bikin melek. Baru lihat saya susu panjang begini, guys. Ada centil-centilnya. Oh iya dong, saya duduk begini kan udah kaya Ustaz Agus ini, kebeli sawah sekotak Gunung 2. Kemarin malam Jumat, guys, mendaki gunung, seberangi sungai, ya ini udah bisa mudah. Makanya saya duduk begini dah. Klik dah.
Bo, itu baru sawahnya 2. Sawahnya 2 itu kelepasan. Aduh, kelepasan. Aduh, sawahnya 1, gunungnya 2, guys. Emang kalau 2 nggak boleh ya Bu ya? Makanya saya udah ngomong tadi sama panitia, kalau urusan nyandung, urusan ngewayu, saya mah mual bebeja guys. Bebeja mah ribut. Oh iya kan saya punya gelar tuh, MPD, mau jadi apa majikan? 2, yes. Aduh, ibu pengen dimadu, pengen diracun aja? Hah? Mending diracun aja Pak Ustadz lah, dimadu aku hidup kagak, mati kagak. Kalau diracun langsung lah. Tapi bukan begitu ya, bukan satu solusi kalau mati itu ya, bukan. Yang penting ibu sabar ya Bu ya. Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah niat sudah. Sekarang ini tahun baru ya Bu ya. 1448 Hijriah. Banyak orang yang kita cintai, banyak orang yang kita sayangi sudah mendahului kita. Karena akmaru ummati, kata Nabi, umur umatku baina sitina wa sab'in, tak jauh daripada 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau ada yang hadir usianya 69 tahun 11 bulan, tinggal sebulan lagi. Maut ngadok borosopi bohong datang merenya geretan ayat tempo sholatullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin Cipalung ngocor kabenget nanggakeun ajal keseukeut nusakarat latuku entah malai kateusna hareup awasan wa qulil mujahidillah masakan lajung ngomong lisanna hei malaikat abdi ulawa kamar sabab abdi takkan korban ilahi RT Mae ayah RT saya jangan-jangan ketua pelaksana nih. Aduh Pak RT, bukan mati jasadnya, banyak orang sekarang itu mati hatinya. Mudah-mudahan ibu juga ya, jangan kayak pohon pisang ya, punya jantung gak punya hati. Mudah-mudahan di masjidnya makmur. Kadang-kadang Masya Allah tahun baru menjelang tahun baru, tapi masih begitu saja tak mau sholat berjamaah. Kalau sholat di Mekah itu kan yang azan itu ada magnetnya, karena yang azannya juga memang bagus sih kedengarannya ya. Magnetnya tuh ada gitu. Lagi di pasar juga berhenti, wadah, langsung ke Masjidil Haram ya kan. Tapi memang di kampung-kampung ini yang salah saya nggak tahu, ini banyak juga yang ada tuh magnet tuh nggak ada. Memang subuh-subuh kakek kaki sholat. Mana ada tetangga sebelah ke bawah siapa yang lewat deh.
Makanya anak-anak muda ya nih masjidnya luar biasa nih, luar biasa. Yang azannya itu harus ada magnetnya. Subuh. As-salatu khairum minan naum. Sholat molor. Jadi mau kadang-kadang kebalik. As-salatu khairum minan naum. Sholat molor. Pada molor semua. Saya tanya nih. Takut gak sama Allah? Bo. Yang namanya Luqman Al-Hakim itu Luqman tercatat di dalam Al-Quran surat ke-31 Luqman Al-Hakim itu karena Luqman hidupnya itu panjang sekali luar biasa. Itu di masa Nabi Daud alaihissalam pernah menjadi seorang hakim. Beliau lahir di Nubia, ya di Afrika Utara, Mesir, Sudan itu, Mesir Selatan itu ya, daerah situ. Wajahnya hitam, bibirnya tebal coba. Tapi ini luar biasa, orang yang termasuk Abdul Salihun, seorang hamba yang soleh dan terabadikan di dalam surah yang ke-31 namanya surah Luqman. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, innad dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dua bagaikan lautan yang dalam. Dunia itu sesungguhnya bagaikan lautan yang dalam. Kagarraka fiha unasun katsir. Qad nempel sama film di ahli tahqiq nyata bahwa yang namanya dunia, manusia banyak tenggelam dalam lautan dunia. Ya, saya zikir sambil ngitung duit 10 juta, keliru Pak. Serius Pak. Ngitung duit 10 juta sambil hati saya zikir, Allah, keliru. Jangankan 10 juta, sendal jepit saja beli di Alfamart baru-baru, jepit. Saya tidur, langsung bangun. Ya Allah, sendal jepit belum dimasukin ke dalam rumah. Selepas dunia harga sendal jepit, kita mau tidur saja ingat terus tuh sama sendal jepit. Apalagi harta yang ratusan juta, miliaran, triliunan. Makanya banda kita mah bukan rumah, banda kita mah bukan yang namanya sawah yang kita beli, bukan motor yang kita tunggangi, bukan yang kita kendarai, mobil, sawah yang kita miliki hari itu bukan harta kita. Harta kita itu yang mana sih Pak Ustaz? Harta yang disodakohkan malam ini untuk anak-anak yatim, karena harta sodakoh tak pernah akan digugat oleh ahli waris. Betul? Yang sekarang mah rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi tetap mati digugat sama ahli waris. Betul? Jadi harta kita itu harta yang dipakai sodakoh. Mimin, si Mimin, si Dewi, doain Mimin Dewi sing beunghar. Amin. Main amin mulu, kok tahu. Beunghar teh beungeut hari deung. Aminnya aku dulu dong, baru aja kayak tukang pom bensin aja. Ustaz dari nol, aku dari Cibarusa. Aku dulu dong aminnya. Aing horosop wae. Ya ada yang ngomong masalah Pak Ustaz burut, awas ya. Dengarkan Mimin ya, burut-burutnya yang penting mah ngeroyok, ngunah untuk kejaksaan. Ngeroyok. Biasanya kalau ada janda itu suka melorot Bu, ampura. Oh iya, tapi saya lihat janda-jandanya solehah, amin. Oh iya dong, janda-jandanya saya lihat solehah. Sebab ada banyak janda hari ini yang tidak solehah. Beli kopi susu di warung janda, kopinya dicari susunya ikuti pacaran sama janda, pacarnya satu donaturnya di mana-mana. Pacarnya satu donaturnya di mana-mana tuh janda. Bo, itu namanya mustarok kalau dalam bahasa usul fikih. Qaulul lafzi wahidun wa maknahu katsirun. Lafadznya satu, maknanya banyak. Pacarnya satu, donaturnya di mana? Naudzubillah min. Sabar ya janda. Jangan banyak donaturnya, kasihan pacarmu. Ya, ada janda ada.
Ya doakan mudah-mudahan janda cepat-cepat laku, amin. Karena takut keburu kiamat, kagak ada yang ngebesan. Masa barang gunung meletus sangat buana? Siapa yang mau besan? Cek. Jadi dunia itu bagaikan lautan yang amat dalam. Banyak orang yang tenggelam dalam lautan dunia. Makanya faj'al safinataka, gunakan perahumu wahai anakku fiha, di dalam lautan itu. Apa? Taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Takwa itu khasyah, takut. Makanya saya pengen dengar nih semua yang hadir. Ini tahun ke tahun, sekarang sudah tahun baru, takut tidak sama Allah? Jawab ingin. Takut gak bu sama Allah? Apa takut gak sama Allah? Yuk kita bukti nanti subuh ya. Oke? Takut sama Allah. Kalau orang takut enak tidur apa tidak? Coba bapak-bapak nih. Kalau orang takut itu enak diem apa enak tidak diem? Ngeunah cicing kita jalan masih, saya jawab. Kita ngeunah cicing. Bu. Pusing. Bu. Maka hari ini jangan sampai kita itu cuma takutan, tapi takutnya cuma di lisan doang gitu loh. Karena yang namanya takut itu, orang takut itu nggak pernah, bu, dia tidur nyenyak. Karena takut. Betul? Makanya jawabnya pada KM nanti subuh sekarang. Banyakkah orang Perum ini yang takut kepada Allah? Ketika azan berkumandang, apakah dia bergegas bangun menuju rumah Allah? Bu, hati ya. Banyak sekarang itu Haji Dul Majid, Haji Kedul Kam Asdi. Kalau saya hajinya haji koswara, haji ongkos ladang sowara, dipegang mik 3 juta, apalagi di kolomos 5 juta. Ulah nyengir panitia mikir ya. Makanya ya Allah, takut itu tak mudah. Makanya kalau misalkan kita takut hari ini kepada Allah, yuk sama-sama kita robah perilaku kita, cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itu susah. Saya aja sholat Ustadz Agus, sholatnya sambil betulin sanyo. Habis asar sanyo saya rusak sholat maghrib. Allahu Akbar, kayaknya coretnya. Allahu Akbar, kayaknya dinamonya guys. Bisa ya Allah liman hamidah, kayaknya kabelnya. Berarti sholat Ustadz Agus sholatnya sambil betulin sanyo. Apalagi kata dalangnya, yang namanya sholat itu kan Allahu Akbar, sidak sinu tunggal mantin nyaji pancaria pancalima triang ngana coba ngucapna tinggal boten tinggal ring balon kang supaya dikang cuma di ijabah siapa naja. Yang namanya sholat itu susah, makanya belajar. Bu, kalau sholat sendiri itu bagaikan air yang mustakmal. Cai seember dikobok jadi mustakmal, tapi kalau seember disatukan dalam satu tempat, bu, lebih dari 2 kula dikobok kira-kira mustakmal moal. Mudah-mudahan diampunkan segala kesalahan-kesalahan kita dalam sholatnya, dalam tata cara berjamaahnya, dengan kemudian gara-gara berjamaah semua ampunan Allah untuk kita semua. Tak mustakmal sholat kita. Makanya bapak-bapaknya ya, bangunin ya subuh nanti ya. Cok. Iya, apalagi zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu jangankan disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh mandi pun susah. Tahu motor? Tahu motor? Motor masuk pom bensin di siapa? Ini malah diisi solar guys. Itu motor hidup apa kagak? Itu motor dikasih solar hidup apa kagak? Hidup. Maju kagak?
nggak maju-maju. Sebab motor salah masuk bukan bensin tapi solar. Banyak anak-anak kita bukan diminum susu, bukan kopi, tapi narkoba di mana-mana. Tramadol, eksimer. Makanya saya kalau bilang narkoba jawabannya now. Siap narkoba? Bala-bala. Alkohol. Teh botol. Sablay. Sanda. Oh, aing merasa dulu atau bilang janda meros. Aduh, awas jangan bilang saya burut. Soalnya ini Pak RT yang luar biasa. Ini RT itu istrinya jadi luar biasa, jadi Bu RT guys. Lurah, istrinya jadi Bu Lurah. Ustadz istrinya, Ustadz. Coba kalau tukang burut, burut. Dong kepala lindung, hati-hati mulut hampuranya kanung barurut. Aduh. Makanya kalau beruntung punya RT, punya Ustadz, punya lurah, jabatannya kalau jadi ibu Bu Lurah, Bu RT jadi Bu RT. Ini masalah tukang urut nih guys. Hampura jadi burut ya. Hampura ke tukang urutnya. Aduh, hampura ke tukang urut ya. Kasihan istrimu jadi burut. Isinya apa wasul iman? Isi perahumu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah anak yang terlahir dari seorang ibu, maka wasiat Luqman ini adalah untuk kita semua. Isi perahumu dengan apa? Bukan hanya takut kepada Allah, bukan takwa kepada Allah, tapi isi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu. Ibu percaya siksa kubur? Percaya. Sudah mati. Kenapa percaya? Iman. Jujur teh kebo enak nggak? Jawab jujur teh kebo enak nggak? Sudah nyicipin? Kenapa bilang tidak enak? Yakin. Bah, jangan diam aja bah. Itu teh kucing asam apa kagak bah? Jawab bah. Asam terus pokoknya lah. Saya mah yakin teh kebo dengar teh kucing asam pokoknya. Yakin karena yakin tak usah mencicipi. Makanya masukin sekolah itu harus ada berbasis agama spiritualitasnya guys. Oh iya, kalau orang yang masukin sekolah yang gak ada berbasis spiritualitas keagamanya, hati-hati. Karena sampai stuck logika berpikir saja, bohong sama bohong. Setan itu nggak disiksa oleh Allah, karena setan itu kan diciptakan dari api, neraka dari api. Masa setan itu disiksa? Kan dalam ilmu kimia satu unsur yang sama tidak akan menimbulkan sebuah reaksi guys. Itu kan logika berpikir bu. Kalau orang yang begitu ya masih dicabok aja lah. Nah, tangan kita kulit, pipi kulit, kira-kira sakit apa tidak? Sakit. Makanya ya Allah, iman yakinkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apapun yang terjadi hari ini, baik buruk, itu dari siapa? Saya pengen beli mobil ras, dikabul sama Allah, alhamdulillah. Cuma ada orang yang ngomong, saya Pak Ustadz, Allah itu tak adil, saya berdoa gak pernah dikabul. Jangan bilang gak adil, wong kita maksiat saja Allah gak kontan kita dibayar siksa. Betul apa tidak? Subuhan sholat subuh langsung dibentar gelap. Wah, gak ada. Iya, kita gak sholat subuh sama Allah langsung turun azab siksanya langsung ke bentar gelap, ke sukan berpetir. Gak sholat subuh langsung wah, ada gak kira-kira? Jangan bilang Allah nggak adil, wong maksiat saja ditangguhkan kok. Orang yang selalu berbohong kepada tetangga, kepada keluarga, tapi nggak langsung disiksa sama Allah. Berzina nggak langsung disiksa sama Allah. Tapi kenapa lagi dalam doa pengennya diijabah langsung? Allah tuh adil. Adilnya Allah tuh gimana sih? Karena Allah ini, kita kan nggak tahu apa kemudian keinginan Allah. Kalau kita hilang mobil dengan beli mobil, kalau beli mobil itu keinginan kita kayak
tidak pengen beli ras, pengen beli mobil anu, dikabul sama Allah, alhamdulillah. Ketika mobil kita ada yang nyuri, ya harus lebih alhamdulillah. Karena yang pertama keinginan kita, yang kedua keinginan Gusti. Nah makanya mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini ya harus tumarima. Kalau orang Sunda tahu tumarima? Tumarima. Maka dengan iman itu ada yang keenam, wabil qadari khairin wa syarri minallahi ta'ala. Bu, ada yang mau dimadu nggak? Pas giliran teh suami ibu nikah lagi. Kalau ibu lihat suaminya nikah lagi harus lebih alhamdulillah. Oh cekek. Ngeri ya. Cek. Cekek. Ibu pengen punya anak soleh, tapi di pesantren ini di sekolah tetap badung aja bu. Berarti itu keinginan siapa bu? Ibu nggak mau dimadu? Pas gini nikah lagi suaminya, berarti itu keinginan siapa bu? Tambah kayak salah. Tuh kayak salah. Nih salah kira kawin deui ceklep we cek akad nikah teh paeh. Pas eta mah pas akad nikah jeung kadua teh henteu paeh, berarti kahayang saya. Bu. Aduh emang susahnya urusan iman mah ya. Nafsu mah. Kok nafsu kumaha? Ieu mah keur diajar tumarima teu narima. Aduh ya Allah emang susah ya. Rukun iman yang keenam tuh susah. Rukun iman yang keenam teh susah. Makanya kalau ibu nggak mau dimadu, kudu ngeunah angeun teh dipermasak ibu teh. Ulah ieu mah bulan Ramadan. Sahur teh Indomie ceplok endog. Nah pas Idul Fitri tadi ditanya sama Pak Ustad, itu kemana suamimu? Aci? Itu di rumah aja bisulan. Kenapa? Itu mabok ceplok endog. Ya Allah. Harus ngeunah angen teh agus karena hatinya. Kalaupun dikasih air putih, air putih buat kalau hilang dingin dikasih dingin sama aku. Kalau hilang panas, aku panasin. Insya Allah walaupun air putih langsung dipegang, langsung diminum karena enak sama hati. Ini mau dikasih air susu, air susu minum kok, udah nganjuk kata teh. Anak modal wae nu hiji gering hareeng can meuli baju lebaran. Waduh. Air susu dikasih sama laki tapi luar biasa bahasanya seperti itu, Bu. Kiamat tuh suami. Jangan kalah sama Rita Sugiarto dong. Rita Sugiarto itu kan soleha. Aku tidak minta emas permata dan aku dirimu bagaikan oleh-oleh wae balik di Garut kan mawa burayot ya burun diu nyampe aku oleh-oleh wae salah kieu pas burayot layang-layang mimin aku layang dirimu bagaikan lepas tadi pernah ku genggam tapi engkau tetap membawa kesetiaan. Aing mah kudu diuk ge merosot wae tah. Aduh lebaran dah bener ya. Tahu kopi? Jangan pernah kau menyesal kopi itu dingin karena dia sudah pernah hangat tapi kau diamkan. Oh iya dong, ini mau
Malam Jumat cuma megang gini doang, laki cuma megang punduk doang, megang pundak, cuma megang pundak. Apa kata istri? Hareudah. Apalagi kalau di saya Pak RT itu, waduh, istrinya suka pakai kode. Kata Pak RT, ayah, ada apa mah? Bentar dulu, mama mau ngobrol. Bentar dulu kata Pak RT teh. Ayo kita isi pulsa yuk. Kata Bu RT, maaf ya, mama lagi lowbat. Dan di derwaya saya tambah motor. Aduh, ayo. RT ngomong lagi malam Jumat berikutnya, mama kita isi pulsa yuk mah. Apa kata Bu RT? Maaf ya, mama lagi gangguan jaringan. Dan nyeblak wae Bu RT nah, jam 12 nyeblak terus. Jam 5 jam 6 teh moncor modal terus. Gangguan jaringan guys. Malam Jumat berikutnya itu RT-nya itu selalu diam aja. Ingat Bu, puncak kebencian adalah diam. Puncak kebencian adalah diam. Kalau suami diam terus, hati-hati. Ayah mau nonton TV. Ayah mau makan dulu. Kalau suamimu sudah diam saja, ingat puncak kebencian adalah diam. Kesel sama ibu, hati-hati. Oh iya dong. Iya kata selesai. Cok. Akhirnya Pak RT pagi-pagi udah waduh berangkat, langsung dipegang sama istrinya. Ayah nggak apa-apa, sekarang kita isi pulsa kata Bu RT. Apa kata Pak RT? Maaf mama, ayah sudah ganti kartu. Ya. Ganti kartu mah nggak bakal nyambung, isi pulsa juga udah ganti kartu guys. Makanya jangan pernah kau menyesal kopi itu dingin karena dia sudah pernah hangat tapi kau diamkan. Tahun baru ini harus semangat baru dong. Ingat, perempuan itu beda sama laki-laki. Saya punya istri saja pusing saya itu. Dibawa ke air Cikarang, lu pengen baju lantai 2, gak ada yang cocok. Pas sampai rumah, ayah kayaknya lantai 2 bagus deh. Aku balik lagi guys. Pikirannya tuh satu berubah-ubah, perempuan tuh berubah-ubah. Usia 30 tahun pengen punya suami yang ganteng. Janda usia 40 udah rubah lagi. Gak usah ganteng lah Pak Ustadz, yang penting mah banyak duitnya. Waduh, jadi janda lagi umur 60 tahun ganti lagi. Pak Ustadz gak penting punya duit, gak penting ganteng, lu penting mah setia. Sudah berubah-ubah lagi. Kenapa setia? Karena takut ditinggalin. Bener gak? Perempuan tuh berubah-ubah pikirannya, gak konsisten. Beda sama laki. Awas hati-hati. Kalau laki-laki mah umur 30 tahun jadi duda, pengen punya istri yang cantik. Jadi duda lagi umur 40 tahun tetap pengen punya istri yang cantik. Jadi duda lagi usia 60 tahun tetap suami mah pengen istri yang cantik. Makanya ngurusin itu jangan pakaian mulu, jangan pakaian melulu. Kali-kali kewo kursus ke dangdang kek. Ini mah nggak dirawat, umur rumah tangga baru 10 tahun masih selim. Waduh, masih demplon. Udah punya cucu lain lagi. Kayak toreng. Aduh, nggak ada pinggangnya guys. Padahal sekarang nggak usah ke lapangan, nggak usah kemudian kita ngasih duit buat tutor olahraga. Ada YouTube di kamar aja. 1, 2, begitu dong. Ini mah udah punya anak, punya cucu, wow, itu badan udah kayak toren guys. Makanya tolong ya Bu, urusin diri kita ya. Awal. Ini Ustaz Agus istrinya bedaknya saja 15 juta. Bedaknya dong 15 juta guys. Jatah 15 tahunan. Ya daripada bedak kerambol ada rejo. Tapi kan hidup mah diukur sendiri, bukan diukur orang lain, betul? Iya dong. Kalau suaminya timbang tukang ojek mah gak usah beli MS Glow lah. Mahal 500.000. 5 istri cuma ngojek, suami cuma punya suaminya ngojek, pengennya 500.000 kan? Awas hati ya, jangan maksain. Hidup mah diukur sendiri. Udah mati mah diukur orang lain, diukur hamil. Makanya ibu-ibu, ya, iya lah jangan maksain.
Ya mau ayo herang ceker hejo guys. Kalau 25 tangan kacang napari awewe jaman ayana berherang untuk tahu mukanya lohor pundaknya maghrib. Aduh daspong merasa potong. Iya. Makanya ya Allah mudah-mudahan ibu-ibu semua isi hati kita keyakinan kepada Allah, baik buruk kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Betul apa betul? Dikasih uang 1.000, 2.000, 12.000 lah terima aja dah. Ini mah cukup apaan Pak Ustaz? Cukup apaan? Tuh orang lain mah rumah tangga udah 25 tahun. Wow, pagi-pagi mau mobilan, sore-sore mau mobilan. Itu apaan? Berobat jalan. Penyakitnya jantung guys. Herman Tony. Makanya jangan bilang, waduh kapan kita hidup kayak orang lain papa. Kali-kali balikin, kapan orang lain kayak kita papa. Begitu dong. TV nggak ada gambarnya ngomong aja. Mending TV kagak ada gambarnya daripada Magic kok ada isinya. Hidup ngejo. Hati sekarang itu banyak orang tenggelam dalam lautan dunia. Betul. Ini tahun baru ini ya Allah, dulu ini gelap Pak. Ini kampung tuh gelap, sawah. Ya Allah, tapi terang. Ih, habis maghrib baca Quran. Sekarang mah terang tapi gelap. Listrik masuk sudah. Tapi setiap maghrib, pada sholat, jarang tiap rumah baca Quran, betul? Gelap, terang. Dulu, sekarang terang, gelap. Apalagi anak muda zaman sekarang. Ayeuna zaman geus ruksa. Peparawang beranak di kampung kota Malaka. Hirupna sikap bayau, hirupna sikap bayau. Aing malah sopi. Aduh. Boh. Di sana gunung, di sini gunung kerikil, di tengah-tengah, ke sini bingung, ke sini kata bingung. Aku hamil belum tamat sekolah. Undang gendong awa bapak. Allah, pakai bajunya lekton, kelek ditonton. Curton, bujur ditonton. Sampai naik Gojek langsung pakai nyengklak. Tuh sekarang mah nggak begini, ibu-ibu tuh sekarang begini nyengklak begini guys. Atau yang painan nyengir guys. Ustaz di belakang guys. Lah Ustaz kan tahu sendiri manusia. Melohok bener yang tai lagi kusuk kena kocok. Aduh. Masya Allah. Karena setrum perempuan itu lebih dahsyat daripada setrum listrik. Oh iya dong, ya anal asya wajihatul lil amsal. Suatu perkara tidak akan jelas apabila tidak ada contoh. Contohin jangan. Contohin jangan. Perempuan itu lebih dahsyat setrumnya daripada listrik. Listrik mah nempel dulu baru nyetrum. Nempel baru nyetrum guys. Tapi setrum perempuan Masya Allah. Aing mah cakang cau di piceunah. Aing leupeut di dikeunah. Begitu we pokokna mah lah. Ya, ya Allah, Masya Allah. Makanya hati-hati ya. Zaman sekarang itu begitu. Pakai jilbab berketang-ketang. Jilbabna dibeukeut, bajuna menireureut. Celana di kos leupeut, yang ketempong liang ada batuk ini Omset. cok wala taqrabuz zina innahu kana fahishan
Makanya setrum perempuan itu lebih dahsyat daripada setrum listrik. 20.000 voltase guys. Setrum listrik mah ditempelin baru nyetrum. Setrum perempuan mah ya Allah pakai becak, pakai rok mini yang orok jadi buni-buni. Di depan ada kakek-kakek pongpet hutu ompong barang lepet. Belum nyampe, belum aja itu yang namanya kakek-kakek. Di kejauhan sudah begini, anak siapa deh? Belum nempel saja sudah terasa kesetrum guys. Allahu Akbar. Bu, makanya jaga ya Pak, punya anak kita budak beknya bereanan, punya urus keureun, deknya didik keureun, anak asuh keureun, kana keureun, teu lamun laki kawin keureun, lamun awewe, lamun bedegong ulah dikaremekeun. Aku mana sih tukang beca? Aku mana supir angkot Pak Ustaz? Jangan pernah menyesal, jangan pernah risau. Inabnal wadi, sesungguhnya anak tukang supir angkot, anak tukang asongan, jangan pernah merasa rendah diri. Inabnal wadi, sesungguhnya anak turunan rendah. Karena adiban, kalau anak itu terdidik, mau sholat, mau ngaji, mau pesantren, demi Allah, Bu, karena naksu abihi zaidan fi manzilati, kekurangan bapaknya akan diangkat derajatnya karena kemuliaan anak-anaknya. Amin. Tapi wabna syarif, turunan anak mulia, turunan ustaz, turunan kiai, turunan ajlangan, saking tingginya tuh derajatnya ajlangan. Tapi anaknya karena ghaira adibin, anaknya tidak terdidik. Muhaji kagak mau, ngaji sama anak-anak gak mau, bisi kubudakeun. Sama orang tua tuh deh gak mau bisi kokoloteun. Tuntun eta budak kolot henteu, budak henteu. Nyekel gitar we di papanggih. Do you have the time to listen to me one? I'm about to sing everything all I want. I wanna dance. My Lord dramatic push, you're addict to the one that I modar dah budak. Allahu Akbar. Gak bisa terdidik anak turunan kiai ajlengan sekalipun karena ghaira adibin, anak itu tidak terdidik demi Allah karena syarafu abihi, maka kemuliaan bapaknya zaidan fi sugutihi, akan bertambah kehancuran karena kebobrokan akhlak anak-anaknya. Hati-hati. Jadi urusan soleh tidak soleh itu bukan turunan. Aku mah turunan kiai, aku mah turunan. Ya Allah. An-naru liman asah, neraka itu bagi orang yang bermaksiat, walau kana syarifan Quraisyan, walaupun dia seorang syarif Quraisy. Siapa buktinya? Abu Lahab masuk neraka. Abu Lahab masuk neraka. Jadi yang namanya soleh tidak soleh itu bukan karena turunan, tapi pelan-pelan ya. Dengar nggak? Jangan bilang-bilang ya. Orang soleh tidak soleh itu bukan turunan guys, tapi jangan bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Takut ada yang kesinggung. Aku mah turunan loh. Tapi didik. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-soleh aja. Cok, aing merosot. Duduk aja. Makanya yang terakhir kata Luqman Al-Hakim bilang, wasarauha tabrubari. Yang namanya perahu itu ada yang namanya apa itu? Apa tuh? Layar. Perahu itu ada layarnya. Untuk mengatur ombak, kira-kira ombak itu akan mencelakai kita, itu bisa kemudian diolah dengan layar yang terkembang luar biasa menuju arah angin, sesuai dengan arah angin, sehingga bisa kemudian harmonisasinya ada dengan ombak yang kita lewati. Apa itu? At-tawakkalu 'ala Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu. Siap tawakal? Udah kita pesantrenin Pak Ustaz anaknya, udah kita sekolahin Pak Ustaz, tapi pesantren masih gadung aja. Ibu harus lebih alhamdulillah, karena itu keinginan Allah. Karena yang bisa memasukkan kita ke dalam surga bukan hanya anak yang soleh, tapi anak yang badung juga bisa kita masuk ke surga. Karena dengan anak yang badung bisa jadi wasilah kita bisa sabar kepada Allah.
Coba kalau jadi semua, yang pertama jadi kiai, yang kedua jadi tentara, yang kedua jadi dokter, ditanya, itu anak siapa? Ya anak siapa kalau bukan anak saya? Oh, sombong, gede hulu mah mau asup helm mimin. Oh iya dong, kan hamba Allah itu ibadur rahman. Allah. Quran. Ibadur rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu hamba Allah. Ar-Rahman itu adalah nama lain dari Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Yang dimaksud hamba Allah itu siapa? Orang yang berjalan di atas muka bumi itu dengan rendah hati, tidak sombong. Ini mau ibu-ibu ngajinya rajin, sombongnya luar biasa. Pakai gelang dipakai semua. Minah baca sholawat langsung ke panggung. Ya bisa. Ini sebelah ini ngaji ibrik ya. Pakai motor langsung, suaminya mau fokus liatin jalan, dia mah pakai gelang baru. Minah mau kemana? Hati mau kemana? Pengen diliatin orang. Makanya orang yang pergi haji kemarin tuh, alamat tuh ghairi qabilil haji, yang tidak diterima hajinya itu adalah salah satunya apa sih? Ya Bu ya, inna mislah hajihi, sesungguhnya seumpama hajinya dia itu aula bil qabul min haji ghairi. Dia merasa hajinya lebih diterima ketimbang hajinya orang lain. Minal kamal yang dia terima manasik, karena dia sudah sempurna melaksanakan manasik hajinya, merasa sempurna. Ditanya sama tetangga, bilang Pak Haji gimana di sana Pak Haji? Wah, bilang saya mah nyium hajar aswad. Tetangga sebelah mah baru-baru nyium hajar aswad. Bengek melulu di sananya juga tetangga saya mah. Itu salah satu ciri haji yang mardut dan ditolak oleh Allah, merasa hajinya sempurna di hadapan manusia lain. Sombong itu nggak boleh. Siapa yang nggak sombong? Nah, makanya kalau anak kita Badung, kita udah nyekolahin, udah tawakal aja dah. Orang Badung itu kenapa? Biar kita bisa sabar. Kalau anak kita nggak Badung, kapan mau sabarnya? Suami kita kawin lagi biar sabar. Gue cekek di wae. Aduh, makanya ya Allah, yuk kita sama-sama seperti kalau yadainnya harus seperti dua tangan ini yang selalu respon luar biasa. Walaupun profesional, tangan kanan makan bolu, tangan kanan makan yang enak, tangan kanan. Kalau kiri kan profesional, tetap yang jelek-jelek yang obeh di kiri. Tapi ketika tangan kanan gatal, jadi garuk sama tangan kiri, betul? Itulah. Jangan seperti kalau udunan seperti telinga, sampai sekarang nggak bisa ketemu. Gak pernah ketemu tuh tangan kanan ke kiri. Pengen ke sini harus ke sini muter. Capek. Ya, Bu. Ya sekarang mah makanya yuk harus repok, saling mengalah, banyak tawakal sama Allah. Kita mah udah ngingetin, udah apa ke anak tawakal ya. Makanya mantarokal miro'ah, barang siapa orang yang meninggalkan perdebatan, wahua mubtilun, dia itu salah, dibenerin sama orang. Hei kamu salah, oh iya saya nerima, makasih ya Bu. Ja'alallahu lahu bayatan fi robadil jannah, Allah akan jadikan dia di surga, di tengah-tengah surga sebuah bangunan. Amin. Kita salah dibenerin orang, kita nggak pengen bertengkar, oh iya nerima aja dah lah, salah. Allah akan bangunan kita sebuah bangunan di surga, di tengah-tengah surga. Amin. Mantarokal miro'ah, barang siapa orang yang meninggalkan perdebatan, wahwa muhikun, dia itu benar. Ada orang salah, kita benerin, Pak salah begini, tapi yang dibenerinnya malah, kata siapa emang kamu tahu apa? Ibu langsung ngalah. Ya udah Pak, saya mah cuma ngingetin doang, gak apa-apa kok, makasih ya Pak ya. Bu, banallahu lahu baitan fi alal jannah, Allah akan bangunkan dia sebuah bangunan paling tinggi di atas surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tawakal kurang ngeus serahkeun we dah ngingetkeun geus. Da susu sapi, tai sapi, ada surga, ada neraka, betul enggak? Ibu kalau dipilih susu sapi dengan tai sapi, mau susu apa mau tai sapi? Kalau mau pilih susu sapi, nyalain jangan ke sapi. Ya jangan kata sapi, susu aku, tai aku. Kalau ibu pilih tai sapi, nyalain jangan ke sapi. Ya jangan kata sapi tai aku, susu aku. Sama Allah juga nyiptain surga neraka. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum
falaha. Baik bermanfaat buatmu, ketika keburukan kau lakukan madaratnya untukmu juga. Jadi tinggal pilihnya lu ya. Itu tawakal itu begitulah udah. Nerima, makanya kalau orang rumah tangga mah rep cicing pok ngomong. Suami ngomong, ibunya diam. Ulah mah suami ngomong, ibunya ikut ngomong. Itu namanya pok. Seperti telepon, halo, di sana halo, siapa yang mau jawab? Ya enggak? Siap begitu kalau di rumah? Kalau suami ngomong, ibu diam ya. Siap? Siap? Ini mau, assalamualaikum, salam. Ya dari mana? Ngomong seperti apa? Tai kambing yang keluar dari pantat kambing. Gak pernah satu langsung. Ya Allah. Saya nggak pernah lihat tai kambing koma-koma guys. Cerot koma. Selalu mancur. Makanya ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini ya ada perubahan yang signifikan ya. Tahun baru, ada semangat baru, ada akhlak yang paling baru luar biasa menuju akhlak-akhlaknya yang di